Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil muallif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita akan sharing lagi seputar wanita dalam Islam. Bagian 4 kita sudah masuk kepada bab nifas. Adapun nifas secara global adalah an-nifasu huwad dam, adalah darah al-kharij yang keluar ba'da infisalil walad, setelah lahirnya anak atau kosongnya rahim dari bayi. Bisyarti ayyakuna khurujuhu qabla mudiyyi khamsata asyar yauman minha fazamanun naqa hina idzin minan nifas adadan la hukman alal mu'tamad. Jadi dengan syarat keluarnya darah sebelum lewat 15 hari terhitung dari keluarnya sang bayi. Sedangkan masa-masa ia tidak mengeluarkan darah atau naqa, disebut naqa dalam lingkup itu secara hitungan masuk nifas. Namun tidak termasuk hukum nifas menurut pendapat yang mu'tamad. Fatajibu 'alaiha as-salatu wa nahwuha. Sebagaimana sehingga ia tetap berkewajiban melakukan sholat dan kewajiban yang lainnya. Kama qalahu al-Bulqiniyu wa'tamadahu ar-Ramli, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Bulqini, dan ini juga pendapat yang dijadikan pegangan oleh Imam ar-Ramli. Fa in kana ba'da mudiyyin khamsata asyar yauman fa aktsara fa huwa haidun wala nifasa laha alal asahi fil majmu'i kama marra. Namun bila keluar darah setelah 15 hari atau lebih terhitung dari kelahiran sang bayi, maka statusnya adalah darah haid, bukan nifas, dengan catatan telah memenuhi kriteria haid dan yang telah diterangkan yang sebelumnya pada bab-bab haid kita sudah jelaskan. Demikian tadi kalau kita mengikuti pendapat yang ashah fil majmu'i kama marra yang dijelaskan dalam kitab Majmu' yang sebagaimana telah lewat. Nah, adapun definisi nifas secara ringkas, nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Sedangkan menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Jadi kita sering biasanya orang-orang yang melahirkan itu dia pasti nifas, karena secara bahasa nifas adalah melahirkan. Biasanya perempuan setelah melahirkan dia keluar nifas. Ada yang nifasnya itu langsung keluar, ada yang memang nifasnya itu tidak langsung keluar. Yang penting setelah perempuan itu melahirkan, dia belum melebihi 15 hari setelah dari melahirkannya. Kalau darah itu tidak langsung keluar, berarti itu namanya nifas. Sedangkan kalau sudah lewat dari 15 hari setelahnya, nanti kita akan bahas lagi. Nah, adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi tidak disebut darah nifas. Jadi
dapat diperinci. Yang pertama adalah bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka darah itu disebut dengan darah haid. Ketika darah yang keluar saat melahirkan atau bersama dengan bayi yang sebelumnya dia sebelum melahirkan dia haid. Jadi orang hamil itu perempuan ternyata bisa haid. Tapi memang biasanya perempuan yang hamil tidak dapat haid, tapi ada perempuan yang hamil dia haid. Nah, jadi kalau perempuan sebelum melahirkan dia haid, maka bisa jadi darah yang keluar saat melahirkan atau bersama dengan bayi itu adalah darah haid. Misalnya contohnya, wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Jadi wanita lagi hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Kemudian melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka bagaimana? Maka darah yang keluar selama 3 hari dan darah yang saat melahirkan serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut adalah dengan darah haid. Sedangkan setelah anak itu dilahirkan atau darah yang keluar setelah melahirkan, setelah bayi keluar dari rahim selama 20 hari itu disebut baru darah nifas atau darah setelah melahirkan nifas. Nah, yang kedua, misalnya contohnya kalau darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya namun tidak mencapai aqallul haid atau 24 jam. Jadi sepaling dikitnya haid itu adalah 24 jam. Tapi kalau dia keluar tapi tidak sampai 24 jam atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka disebut darah istihadah. Jadi ketika sebelum melahirkan dia darahnya keluar, tapi keluarnya tidak sampai 24 jam. Berarti darah itu bisa dikatakan sebagai darah istihadah. Nah, lalu juga contohnya misalnya wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Setelah itu ia melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka bagaimana? Darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi itu disebut dengan darah istihadah. Sedangkan darah yang keluar selama 20 hari itu disebut darah nifas. Nah, bagaimana sih ketentuan darah nifas? Menurut Imam Syafi'i melalui penelitiannya kepada perempuan, minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Jadi bisa nifas itu sebentar. Tapi maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Dan umumnya adalah perempuan nifas itu umumnya biasanya dia hanya 40 hari 40 malam. Nah, jadi beda dengan haid. Kalau haid itu paling sedikit adalah sehari semalam atau 24 jam. Kalau nifas paling sedikit adalah sebentar, adalah sekejap. Walaupun dia sebentar setelah melahirkan lalu dia keluar darah sebentar, maka itu adalah nifas. Jadi maksimalnya juga beda. Kalau darah haid itu 15 hari 15 malam, kalau darah nifas itu 60 hari 60 malam, dan umumnya biasanya perempuan itu mengalami masa nifas, kebanyakan perempuan mayoritas 40 hari 40 malam. Nah, perhitungan maksimal masa nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim atau sempurnanya melahirkan. Bayi sudah keluar, lalu keluar darah, setelahnya itu namanya nifas. Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga misalnya, andai ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas yang 60 hari 60 malam itu dihitungnya mulai tanggal 1 setelah bayi keluar. Dan yang dihukumi nifas baru mulai tanggal 5 karena darah. Nah,
karena darah yang keluar tadi baru di tanggal 5. Lalu bagaimana nanti mulai tanggal 1, apakah dia harus sholat atau tidak? Nah, karena dihukuminya mulai tanggal 5 karena dia sudah tidak keluar darah, maka dia seperti orang yang suci. Nah, sedangkan ini ada waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci tadi. Baru tanggal 5-nya masuk ke nifas. Walaupun perhitungan maksimalnya darah nifas 60 hari 60 malam dihitung dari tanggal 1 ketika dia sehabis melahirkan. Nah, apabila setelah melahirkan mengeluarkan darah secara putus-putus, maka hukumnya bagaimana? Yang pertama, jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi sebagai darah nifas. Yang kedua, jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah setelah berhenti dihukumi haid bila memenuhi ketentuan haid. Bila tidak memenuhi ketentuan haid, maka dihukumi dengan istihadah. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Nah, misalnya ini contohnya. Misalnya seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari. Kemudian berhenti 16 hari. Nah, keluar lagi selama 5 hari. Bagaimana? Jadi 10, 16 sama 5. Nah, maka darah 10 hari tadi disebut darah nifas. 5 hari itu dia haid. Dan masa berhentinya darah selama 16 hari disebut dengan masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Jadi kalau keseluruhan darah itu masih keluar dari masa 60 hari 60 malam, tapi dia terputus-putus bagaimana? Nah, tadi misalnya kalau dia melahirkan keluar darah sama 10 hari, maka 10 hari itulah nifas. Terus berhenti 16 hari. Maka 16 hari ini dia adalah masa suci yang memisah antara nifas dan haid, karena masa suci yang memisah antara haid itu bisa 15 hari ke atas. Nah, ini 16 hari kasusnya. 16 hari bisa jadi setelah 16 hari itu dia keluar lagi darah 5 hari, maka 5 hari itu adalah darah haid. Nah, yang ketiga, jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah yang kedua disebut haid bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid. Misalnya, seorang ibu setelah melahirkan langsung keluar darah selama 59 hari. Kemudian putus selama 2 hari. Berarti hari ke-60, hari ke-61 dia putus. Darahnya nggak keluar. Artinya sudah suci lah. Keluar lagi, tapi di hari ke-60. Tadi kan hari ke-60, 61 itu putus darahnya apa maksudnya suci, tidak keluar darah. Lalu di hari ke-62, 63, 64, 65, 66, 5 hari dia keluar lagi darah. Lalu bagaimana? Maka 5 hari dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi haid yang setelah putus gitu. Sedangkan masa terputusnya darah selama 5 hari dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Nah, jadi kalau tadi masa suci antara haid dengan haid itu adalah 15 hari, tapi kalau masa suci antara nifas dengan haid itu tidak berlaku yang 15 hari itu. Jadi bisa saja habis nifas lalu dia berhenti, lalu 2 hari kemudian dia keluar darah lagi 5 hari, itu adalah haid. Nah, terus
Masa suci pemisah antara haid dan nifas ini diperjelas lagi. Bagaimana yang masih bingung sebenarnya bagaimana sih berapa sih masa suci antara haid dan nifas? Bagaimana? Nah, masa suci atau pemisah antara haid dengan nifas atau nifas dan haid atau nifas dengan nifas yang lain, artinya ini berkaitan dengan nifas, tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Beda seperti haid. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara haid dan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Jadi bisa saja dia misalnya keluar bayi langsung nifas 60 hari lalu ditambah lagi haid misalnya seminggu. Nah, berbeda juga dengan yang suci dengan yang memisah antara haid dengan haid yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Ya. Yang menjadi ada penekanan di sini adalah yang pertama, dalam menghukumi darah nifas, sebenarnya bayi yang dilahirkan tidaklah disyaratkan harus sempurna. Jadi tidak disyaratkan harus sempurna, utuh jasadnya, ada kuping, ada mata, ada kaki, ada tangan, dan sebagainya. Bahkan seandainya yang terlahir hanya merupakan calon bayi, semisal berupa gumpalan darah atau alaqah, atau berupa gumpalan daging atau mudghah, darah yang keluar dari rahim setelah kosongnya rahim melahirkan dihukumi sebagai nifas. Jadi bisa saja yang sehabis dikuret, lalu walaupun dia keluarnya hanya alaqah saja, gumpalan darah aja, lalu dia setelah dikuret itu masih keluar darah, maka itu adalah darahnya darah nifas. Demikian, sekian, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.